Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Pernah dengar nama Bambang Trimulyono? Siapa tuh? Nah, dia adalah orang yang menggugat ijazah Pak Jokowi. Dia bicara di mana-mana bahwa ijazah SD, SMP, SMA, sampai S1 presiden itu palsu. Bambang bahkan sudah mengajukan Jokowi ke pengadilan dengan tuduhan perbuatan melawan hukum karena menggunakan ijazah palsu saat maju dalam Pilpres 2019 pada 3 Oktober lalu. Yang digugat bukan cuma Jokowi, tapi juga KPU, MPR, serta Kemendikbudristek. Tim kuasa hukum Bambang dipimpin oleh Ahmad Hozinuddin, beserta sejumlah pengacara lain termasuk lawyer senior Egy Sujana yang selama ini terkenal karena oposisinya terhadap pemerintah Jokowi. Tapi kemarin tiba-tiba saja Ahmad dan kawan-kawan menyatakan mencabut gugatan soal ijazah palsu itu. Pencabutan kasus tersebut telah diterima Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka bilang tim kuasa hukum berembuk dan akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan perkara. Yang dijadikan alasan adalah karena saat ini Bambang berada dalam tahanan. Bambang memang ditahan polisi pada 13 Oktober karena ucapan-ucapannya di kanal YouTube Sugi Nur Official pada akhir September. Menurut Ahmad, setelah Bambang Tri ditahan, mereka sekarang tidak punya akses kepada saksi-saksi yang seharusnya dihadirkan dalam persidangan untuk mendukung kebenaran gugatan. Saksi yang dimaksud saya rasa adalah mereka yang akan menunjukkan bahwa Jokowi memang tidak pernah memiliki ijazah sekolah sebagaimana disebarkan Bambang. Ahmad bilang yang punya akses kepada para saksi hanyalah Bambang Tri. Para saksi hanya percaya pada Bambang Tri. Karena itu tim kuasa hukum khawatir kalau sidang dilanjutkan mereka akan sulit menghadirkan saksi dan akibatnya mereka akan kalah. Egy bahkan bilang dia tidak mau cacat karier advokatnya tercela. Alasan Ahmad dan kawan-kawan ini sungguh mengada-ada. Bukankah seharusnya ketika mereka menggugat soal ijazah palsu ke pengadilan itu, mereka sudah punya bukti dan saksi yang mereka percaya? Ketika mengajukan gugatan, apa mereka tidak punya fakta, punya data dan bukti yang membuat mereka yakin bahwa kasus ini layak diperkarakan? Kok sekarang seolah-olah mereka baru akan mencari bukti dan saksi setelah proses hukum dimulai? Ini kan absurd. Saya yakin mereka baru sadar bahwa mereka memang tidak punya bukti untuk menunjukkan bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Keputusan tim kuasa hukum Bambang ini sudah menimbulkan respons negatif dari kubu anti Jokowi, antara lain dari Refly Harun. Menurutnya, kalaupun proses hukum ini bisa dihentikan, para penggugat sebaiknya menjalani proses politik. Menurut Refly, seharusnya DPR dan DPD peka dan melakukan verifikasi terhadap kebenaran dugaan tersebut. Kalau perlu sampai hak angket. DPR bisa memanggil Jokowi untuk membuktikan kebenaran ijazahnya, kata Refly. Kalau DPR menemukan ijazah palsu, bisa dilanjutkan dengan impeachment. Sayangnya, kata Refly, DPR tidak mau melakukan tugasnya. Refly bilang, semua anggota DPR diam saja dan membiarkan kasus besar ini berlalu. Kesannya kok Refly sedemikian benci Jokowi sehingga ia juga terkesan kehilangan akal sehat. Kubu anti Jokowi ini memang luar biasa mengada-ada. Rekam jejak Bambang Tri sendiri sangat bermasalah. Dia dulu menulis buku Jokowi Undercover. Isi bukunya penuh kebohongan dan kebencian. Dia pernah dihukum penjara 3 tahun pada 2017 karena melanggar Undang-Undang ITE. Bukunya dianggap menyebarkan kebencian berbau suku, agama, ras, dan antar golongan, SARA. Sekarang setelah dia keluar dari penjara, dia beraksi kembali. Dan kali ini polisi menahannya setelah ia bicara di kanal YouTube Gus Nur Official akhir September. Di dalam kanal milik Sugi Nur Harja itu, dia sampai merasa harus membuat sumpah mubahalah. Sumpah mubahalah adalah bersumpah dengan kesediaan mendapatkan azab kalau kebenaran yang dia ungkap terbukti tidak benar. Gara-gara kemunculannya itu, Bambang bersama Sugi Nur ditahan. Penangkapan ini berdasarkan laporan polisi pada 29 September yang lalu. Polisi memeriksa 23 orang saksi, 7 diantaranya adalah saksi ahli. Bambang dan Sugi dijerat dengan 3 pasal pelanggaran.
Pertama, pelanggaran terhadap KUHP tentang penistaan agama. Kedua, pelanggaran Undang-Undang ITE tentang ujaran kebencian berdasar SARA. Dan ketiga, penyebaran pemberitaan bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat. Selama ini bantahan sebenarnya sudah datang dari banyak pihak berwenang, baik dari KPU, Kominfo, bahkan institusi pendidikan tempat Presiden Jokowi sekolah. Tak kurang dari Rektor Universitas Gadjah Mada, Ova Emilia, merasa harus membantah kabar bahwa ijazah S1 Jokowi juga palsu. Menurut Ova, Jokowi resmi kuliah di Fakultas Kehutanan UGM pada 80 sampai lulus tahun 85. Sebelumnya juga ada klarifikasi dari Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Solo, Agung Wijayanto. Dia juga bilang, Jokowi itu lulusan SMA 6 dan kalau ada masyarakat yang meragukan, ya tinggal datang saja ke sekolahnya. Dokumennya ada di sana kok, kata Agung. Sebenarnya sih tak perlu terlalu pintar untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Jokowi pasti telah menggunakan ijazahnya dalam berbagai kesempatan, seperti saat mengikuti Pilkada Kota Solo, Pilkada DKI, Pilpres 2014, Pilpres 2019. Tentunya segala persyaratan administratif sudah diverifikasi dengan sangat detail dan ketat. Lagi pula bagaimana mungkin si Jokowi bisa masuk UGM kalau tidak bisa menunjukkan ijazah SMA, SMP, SD? Sesakti apa sih Jokowi di saat itu sehingga dia bisa membuat UGM menerima mahasiswa baru tanpa ijazah sekolah-sekolah sebelumnya? Jadi ini semua bisa dibantah dengan akal sehat. Tapi tampaknya para pembenci Jokowi memang tak mau menggunakan akalnya, termasuk Amin Rais. Dia mengeluarkan video di mana dia bilang sebaiknya Pak Jokowi datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cukup 10 menit saja. Di pengadilan, kata Amin, Presiden tinggal menunjukkan ijazahnya untuk menunjukkan bahwa Bambang Tri salah. Ini saran yang mengada-ada. Dalam logika pembuktian hukum, yang harus melakukan pembuktian ialah penuduh, bukan yang dituduh. Jokowi tidak punya kewajiban untuk membuktikan ijazahnya asli atau palsu. Yang wajib menunjukkan bukti bahwa ijazah itu palsu, ya Bambang Tri. Bambang harus menunjukkan tuduhan itu didasarkan pada bukti-bukti apa saja. Apa kata orang, apa cuma mimpi, apa wangsit. Seperti saya katakan, rasanya para pembenci sudah tak berakal. Bahkan setelah Bambang Tri ditahan, muncul lagi kebohongan baru. Muncul pula video yang menyebar melalui media sosial berjudul "Panik Jelang Sidang Gugatan, Jokowi Paksa Bambang Tri Cabut Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat." Ternyata antara judul berita dengan isi videonya sama sekali nggak nyambung. Kalau disaksikan isinya, video itu ternyata cuma membahas keterangan pihak UGM soal tudingan ijazah palsu Jokowi. Sama sekali nggak ada tuh soal kepanikan Jokowi dan paksaan kepada Bambang untuk mencabut gugatan. Kemudian muncul pula video lain dengan judul "Sebelum ditangkap dipanggil mendadak ke istana, Bambang Tri tolak segudang tawaran dari Jokowi." Itu pun judul video dan isi videonya nggak nyambung. Video tersebut cuma membahas tentang sosok Bambang Tri. Sama sekali tidak ada soal Bambang ke istana dan menolak tawaran dari Jokowi. Ya memang putus asa rasanya menghadapi para pembenci Jokowi ini. Mereka ini nampak kehilangan akal untuk menjelek-jelekan sang presiden. Kalau sudah begini, saya ingin merujuk pada ucapan Gibran Rakabumi di tweetnya. Dengan santai dia bilang, "Percuma ngomong dengan orang tidak waras. Dibantah 1000 kali pun tidak akan berpengaruh," tulisnya. Yuk gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.